waktu-waktu mustajab untuk berdoa itu kan ada di sholat 5 waktu gitu, seperti misalnya turun hujan, kemudian juga di waktu tahajud itu sudah menjadi satu rahasia umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipi Tanginia. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini teman-teman semuanya diberikan kesehatan ya, bisa beraktivitas seperti biasanya ya, bahagia selalu insya Allah dimanapun berada. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau sharing ya seputar waktu mustajab untuk berdoa. Nah, tentu nggak asing ya waktu-waktu mustajab ini, dimana doa tuh kayak cepet terkabul gitu ya. Tapi di sini aku mau mengungkapkan apa benang merahnya ya waktu-waktu itu. Di sini rahasianya. Teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, kalau kita amati gitu ya, mungkin ulama menjelaskan gitu ya, di Quran juga ada gitu ya, waktu-waktu mustajab untuk berdoa itu kan ada di sholat 5 waktu gitu, seperti misalnya turun hujan, kemudian juga di waktu tahajud itu sudah menjadi satu rahasia umum gitu ya, atau bahkan bukan rahasia lagi ya waktu tahajud itu, karena di situ kan ada apa ya, waktu hening banget gitu ya, waktu dimana kayak jalur tingkat tinggi gitu ya, jalur langit itu terbuka gitu ya. Nah, benar banget gitu ya, itu salah satu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tapi ini yang menurut aku butuh sekali dipahami. Doa itu adalah sesuatu permintaan kita sama Allah ya, komunikasi kita kepada Allah. Dan kita selalu menuntut bahwa apa yang kita minta sama Allah, apa yang kita berbincang sama Allah itu langsung mendapatkan hasil gitu. Padahal di hukum sunatullah gitu kan, semua berproses gitu ya. Nah, kadang itu kita tidak, kita ini manusia tuh sifatnya kan di Al-Quran tuh tergesa-gesa ya, pengennya cepet, padahal nggak kayak gitu. Nah, itu yang perlu disadari tentang doa. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau menurut aku gitu, Allah itu membuka semua waktu ya, semua kesempatan, semua kondisi itu kapanpun kita datang hambanya itu selalu diterima. Kita kapanpun berdoa itu selalu diterima gitu. Kan gak ada istilahnya Allah buka praktek gitu ya, selalu kapanpun gitu, tanpa batas waktu, tanpa batasan, kapanpun kita butuh, kita datang, Allah ada gitu. Nah, kemudian waktunya nih yang seperti apa sih yang kita tuh ngomong tuh kayak langsung connect, langsung Allah itu langsung kayak mendengar, bukan mendengar ya, Allah tuh langsung menyambut gitu kan. Allah maha mendengar, pasti mendengar ya, cuman cirinya Allah dengar, oh ya Allah dengar ya, Allah dengar doaku pasti gitu ya. Cuman ada satu benang merahnya atau di sini waktu mustajabnya, di mana sih kliknya kita sama Allah saat kita berkata-kata atau berdoa. Nah, kenapa di sholat 5 waktu, ya di waktu turunnya hujan, kemudian di waktu kita mendapatkan anugerah, kemudian di waktu kita tahajud. Coba perhatikan waktu-waktu itu adalah ya waktu-waktu yang disunahkan atau diperintahkan untuk berdoa, itu adalah kondisi-kondisi yang aku sebut tadi, itu adalah satu kondisi di mana kita bahagia, tenang ya, kayak waktu tahajud, waktu sholat itu kan kita hati itu tenang, nyaman, rileks gitu ya. Nah, di situ kita diperintahkan untuk berdoa. Salah satunya yang mustajab banget itu kan waktu tahajud, di mana ya nggak ada orang, nggak ada apapun gitu, manusia tidur, waktunya istirahat gitu ya. Sungguh sangat kayak tenang banget gitu, hening sekali. Nah, ini rahasianya ya teman-teman. Jadi waktu kapanpun waktunya kita melangitkan doa ya, berbicara sama Allah, menyampaikan hajat kita, menyampaikan keluh kesah kita, itu yang terbaik adalah waktu batin kita atau hati kita hening teman-teman, damai, santai, tanpa beban, tanpa kayak hambatan di pikiran, hambatan di dalam diri kita gitu.
ya seperti yang aku gambarkan dalam kondisi tahajud, kondisi sholat gitu ya, kondisi turunnya hujan. Coba turunnya hujan yang rintik hujan gitu ya, turun permulaan hujan itu kan kayak tenang, kita denger rintik hujan itu gitu. Nah disitulah sebenarnya letak mustajabnya, waktu mustajabnya kita berdoa itu adalah kondisi batin kita yang hening atau tenang. Sekali lagi Allah tuh nggak buka praktek ya, jadi ya kapanpun gitu, kapanpun kita butuh ngomong, kapanpun kita perlu ngomong gitu. Kalau bisa setiap detik, setiap waktu kita berbincang sama Allah, berkomunikasi sama Allah, berdoa sama Allah, itu setiap waktu gitu. Setiap waktu, bukan setiap sholat 5 waktu ya, setiap bulan nafas kita gitu, setiap kita apapun gitu, asal dalam kondisi hening. Karena Allah nggak buka praktek ya, jadi kita datang ke Allah itu sebebas saja, mau kapan aja gitu, berkomunikasi dengan Allah. Yang mustajabnya itu adalah dalam kondisi batin kita hening. Nah permasalahannya, kita ini mungkin dari 1 kali 24 jam heningnya kita atau tenangnya kita mungkin cuma 0,0 sekian persen. Karena kita ini selalu dihadapkan dengan realita, kemudian asumsi, dari realita itu muncullah asumsi, prasangka gitu ya, penilaian, kemudian doktrin gitu ya, yang muncul dari pikiran. Dan kita kerap terpengaruh oleh itu. Jadi kita tidak memiliki waktu mustajab untuk berdialog sama Allah, misalnya dalam 1 kali 24 jam. Kecuali misalnya malam. Emangnya Allah cuma buka praktek malam? Enggak. Allah buka praktek setiap saat. Dan jembatannya kita ke Allah, komunikasi yang makbul itu adalah saat kondisi kita itu tenang, damai, hening gitu ya. Kayak kondisi waktu tahajud itu seperti apa? Makanya keajaiban, pertolongan Allah itu datang di saat-saat itu gitu. Saat-saat kita hening, tenang, nggak ngoyo gitu ya, rileks gitu. Itu Allah itu hadir di situ gitu. Kita membuka diri kepada pertolongan Allah yang datang gitu. Sebenarnya pertolongan Allah itu selalu nolong gitu. Cuma kita yang nggak membuka diri untuk ditolong. Karena apa? Ya nggak hening tadi teman-teman. Kita nggak punya waktu mustajab gitu untuk membuka diri. Allah itu hadir gitu ya. Allah hadir di dalam diri kita. Padahal Allah tuh terus hadir gitu. Tapi kita nggak buka diri, nggak menyadari Allah tuh hadir gitu. Karena kondisi kita yang tidak hening. Nah jadi kalau kita bisa mencapai atau ada di posisi damai selalu gitu ya, dalam 1 kali 24 jam katakan mungkin 18 jam damai, sisanya enggak ya, alhamdulillah. Jangan kebaliknya, kalau bisa lebih banyak damainya ya daripada enggak damainya. Nah tentu ini juga butuh latihan ya teman-teman. Triknya gimana gitu ya, caranya gimana supaya hening ya? Caranya adalah menundukkan pikiran kita gitu, ego kita, pikirannya letaknya banyak ego, nafsu, sangka, itu kan ego diri gitu ya. Nah itu yang harus ditundukkan gitu, supaya kita punya waktu mustajab saat kita berdoa, saat kita butuh sesuatu, ada petunjuk datang, ada getaran oh aku harus ini, oh aku harusnya kayak gitu. Oh ya, kesadaran itu muncul dengan sendirinya di saat kita bisa menciptakan ya kondisi mustajab itu gitu. Tapi kita nggak bisa juga menciptakan kondisi mustajab kalau Allah tidak menghendaki gitu. Nah sekarang supaya Allah menghendaki kondisi mustajab itu terjadi di diri kita gimana? Ya tentunya kita belajar gimana caranya ya kan, supaya kita bisa hening atau damai batin kita itu setiap saat, atau dalam satu hari itu lebih banyak damainya daripada enggaknya. Nah kemudian insya Allah ya, gimana sih cara mendamaikan pikiran dengan supaya kita bisa punya waktu hening yang lebih banyak ya, damai lebih banyak batin kita. Insya Allah nanti di video selanjutnya ya, karena kalau di sini bakal kepanjangan ya teman-teman. Intinya waktu mustajab itu adalah setiap waktu kita, karena Allah nggak buka praktek.
oh Allah ini praktek waktu tahajud aja. Enggak. Ya, Allah terpraktek ya setiap waktu tanpa batasan. Sekarang kita tinggal gini, tergantung kita nih, mau datang ke Allahnya pada saat apa? Pada saat butuh aja atau mau setiap saat. Dan ingat ya teman-teman, doa mustajab yang qabul ya itu bukan berarti kita minta A hari ini minta A langsung dreng, enggak. Tapi doa yang mustajab, doa yang terkabul itu adalah di mana di saat kesadaran kita dibuka sama Allah. Artinya oh ya, kenapa ya hidup ini kayak ini terus? Kok aku berkutat di satu seperti ini terus? Kita berdoa sama Allah minta solusi. Tapi Allah nggak langsung hadirkan solusi, teman-teman. Allah menghadirkan kesadaran diri kita untuk menyadari nih, oh kesalahanku di sini. Mengakui, oh ya Allah aku salah, diperbaiki. Nah, saat perbaikan diri kita itu terjadi, maka doa-doa kita otomatis dikasih tuh bentuknya sama Allah. Nah, karena ya setiap hidup ini berproses, prosesnya itulah yang Allah ingin lihat gitu loh, proses diri kita ini sungguh-sungguh apa enggak. Jadi enggak ada doa tuh yang langsung acling gitu. Kalaupun ada, ya mungkin ada ya. Cuma itu tidak bukan satu. Jangan-jangan nanti doa langsung dapat kita lupa gitu. Jadi istidraj. Nah, itu yang hati-hati. Oke, baik, jadi kesimpulannya, kapanpun kita butuh Allah, ya kita harus selalu berdamai setiap waktu, tenang setiap waktu, hening setiap waktu. Ya, banyaklah cara ya untuk hening. Bisa teman-teman sholat, zikir gitu ya. Tapi ada lagi jalan yang paling cepat untuk hening. Insya Allah nanti di video berikutnya aku akan share. Oke, jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk kita, untuk aku juga pribadi, membuka kesadaran kita bahwa Allah itu, kita berdoa itu nggak perlu harus nunggu waktu ini, waktu itu, tidak. Berdoa itu ya setiap waktu, setiap saat. Karena Allah selalu ada setiap saat bersama kita. Oke, baik, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insyaallah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.